11 hal yang nggak perlu karena sekedar untuk validasi pas Lebaran. Di saat harga BBM dan sembako naik, sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan kalau video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya. Nah, sekarang kita lanjut. Ketemu lagi nih Bu. Sehat dan gembira terus semua ya. Halo ibu-ibu semua. Aduh, apa kabar nih? Pasti lagi pusing 7 keliling ya lihat harga beras sama bensin yang harganya makin gak masuk akal. Padahal Lebaran udah di depan mata. Jujur deh ya Bu, saya aja sampai pengen nangis lihat struk belanjaan yang panjangnya kayak kereta api, tapi isinya cuma bawang sama cabai doang. Makanya video kali ini penting banget buat kita bahas, biar dompet nggak makin tipis. Cuman demi gengsi karena ada artikel viral yang bilang kalau tekanan sosial pas Lebaran itu pemicu stres nomor 1 buat mak-mak kayak kita. Kita harus sadar kalau validasi orang lain itu nggak bakal bikin perut kenyang atau tangki motor penuh. Jadi yuk kita bahas 11 hal yang mending dibuang jauh-jauh daripada bikin kita pusing sendiri. Poin nomor 1 itu adalah beli baju lebaran seragaman yang harganya jutaan, padahal cuma dipakai foto sekali, terus masuk lemari selamanya. Ibu-ibu bayangin aja, mending uangnya buat stok minyak goreng 2 karton, daripada cuma buat gaya-gayaan di depan ipar yang sebenarnya. Juga lagi pusing mikirin cicilan. Terus poin kedua, gak usah deh maksa ganti gorden atau karpet baru setiap tahun, cuma karena takut dibilang rumahnya nggak estetik sama tetangga. Kalau gorden lama masih bagus dan cuma berdebu, ya tinggal dicuci pakai deterjen sachet aja Bu. Daripada beli baru tapi besoknya kita makan kerupuk doang gara-gara uang belanja habis. Buat kain. Lanjut ke nomor 3. Jangan pernah kepikiran buat sewa mobil mewah atau kredit motor baru cuma buat pamer pas mudik ke kampung halaman. Ibu-ibu harus ingat kalau harga Pertamax sama Pertalite lagi lucu-lucunya. Mending pakai kendaraan yang ada atau naik kendaraan umum daripada gaya selangit. Tapi pas pulang mudik malah dikejar-kejar debt collector. Poin keempat yang sering bikin hilaf adalah beli aneka kue kering kalengan bermerek yang harganya selangit cuma buat dipajang di meja tamu. Padahal, jujur aja ya Bu, tamu itu paling cuma makan 1-2 biji. Sisanya malah kita sendiri yang ngabisin sambil nyesel lihat saldo ATM yang sisa recehan. Nomor 5 adalah tradisi kasih amplop lebaran keponakan dengan nominal besar cuma karena pengen dianggap tante paling kaya seseluruh dunia. Gak perlu maksa kasih 100.000 kalau emang mampunya 5.000 per anak. Toh anak kecil mah dikasih uang baru, yang masih kaku juga udah seneng banget buat beli es krim. Poin ke-6, jangan pusing mikirin menu makanan yang harus mewah banget, kayak prasmanan hotel bintang 5 dengan daging rendang berlebihan. Ingat Bu, harga daging sapi sekarang udah kayak harga emas, jadi masak secukupnya aja. Yang penting rasanya enak, dan gak ada makanan mubazir yang berakhir di tempat sampah. Kemudian poin ke-7 adalah renovasi rumah dadakan, kayak ngecat ulang atau ganti keramik, cuma karena mau ada acara open house. Ibu-ibu kan bukan lagi ikut lomba bedah rumah. Jadi kalau tembok ada lecet dikit, ya tutupin aja pakai kalender atau pot bunga daripada keluar uang jutaan di saat harga sembako lagi mencekik. Poin ke-8, jangan memaksakan diri membeli gadget atau HP baru hanya demi selfie supaya kelihatan lebih glowing saat diunggah ke media sosial. Kadang kita tergoda karena melihat foto orang lain yang tampak mulus dan cerah, lalu merasa harus punya HP yang lebih mahal supaya hasil fotonya sama bagusnya. Padahal sebenarnya tidak harus begitu, Bu. Sekarang sudah banyak aplikasi filter gratis yang bisa membuat foto terlihat lebih cerah, halus, dan menarik, tanpa perlu ganti HP baru. Dengan sedikit pencahayaan yang bagus dan filter yang tepat, hasilnya juga bisa tetap cantik dan enak dilihat kok. Jadi tidak perlu buru-buru keluar uang hanya demi mengikuti tren di media sosial. Lebih baik uangnya disimpan
untuk kebutuhan rumah tangga yang lebih penting. Misalnya untuk menambah belanja dapur, membeli kebutuhan anak, atau membayar tagihan listrik yang dari hari ke hari terasa makin naik drastis. Dengan begitu, kita tetap bisa tampil percaya diri di media sosial tanpa membuat keuangan keluarga jadi ikut pusing. Emak-emak pintar itu bukan yang paling mahal gadgetnya, tapi yang paling cerdas mengatur pengeluaran rumah tangganya. Nomor 9 adalah beli perhiasan emas baru, cuma buat dipamerin pas salam-salaman, biar kelihatan mentereng di depan mertua. Masalahnya, harga emas lagi tinggi. Dan kalau kita beli sekarang terus, jual lagi pas butuh uang sekolah, anak malah rugi di potongan harga toko. Poin ke-10, jangan terlalu ambisius beli hampers atau parcel mahal buat dikirim ke semua relasi cuma karena takut dianggap nggak sopan. Cukup kirim pesan WhatsApp yang tulus atau bawa buah tangan sederhana kalau emang berkunjung. Karena orang yang beneran tulus nggak bakal ngetawain isi parcel kita yang cuma biskuit kaleng biasa. Terakhir, poin ke-11 adalah urusan makeup atau perawatan wajah ke klinik kecantikan, mahal demi tampil sempurna pas hari raya. Ibu-ibu cantik itu asalnya dari hati yang tenang dan dompet yang aman, bukan dari shading hidung yang ketebelan. Tapi di rumah stok beras udah habis total. Intinya, semua hal tadi cuma demi validasi atau pengakuan orang lain yang sebenarnya nggak bakal bantu. Kita bayar tagihan sekolah anak bulan depan. Kita harus mulai belajar masa bodoh sama omongan orang, karena yang tahu dapur kita ngepul atau enggak, ya cuma kita sendiri bukan mereka, yang cuma datang setahun sekali. Memang berat ya Bu, kalau harus ngelawan gengsi, apalagi di lingkungan yang semuanya serba pamer. Tapi kita harus tetap waras di tengah badai kenaikan harga ini. Sedikit autokritik buat kita semua, kadang emang ego kita yang lebih besar dari kebutuhan. Jadi yuk, kita mulai refleksi diri. Apakah kebahagiaan kita itu beneran tulus atau cuma sandiwara buat penonton media sosial? Mari kita bangun optimisme kalau Lebaran tahun ini tetap bisa hangat dan bermakna meskipun tanpa kemewahan yang berlebihan. Karena berkah itu letaknya di rasa syukur, bukan di barang branded. Semangat terus buat ibu-ibu hebat di luar sana. Jangan lupa bahagia dengan cara yang sederhana dan hemat. Kira-kira poin mana nih yang paling susah ibu hindarin? Coba tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa saling curhat dan nguatin. So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu hebat!